Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpajakan, di mana subnya adalah penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Pada intinya adalah PPh 21 itu ada yang pegawai tetap dan ada juga pegawai yang tidak tetap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Yang perlu diketahui adalah bahwa untuk menghitung PPh 21 karyawan itu maka kita tahu terlebih dahulu tarifnya, PTKP-nya. Maka mari kita menyelesaikan soal yang ada di pada kesempatan kali ini. Nah, di materi ini yang pertama kita akan masuk pada penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tetap pada gaji bulanan. Nah, sekarang kita mulai. Yang nomor 1 adalah Beni, pegawai pada perusahaan PT Awet Muda, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 10 juta. PT Awet Muda mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Artinya bahwa PT Awet Muda ini membayar premi jaminan kecelakaan kerjanya adalah 0,50% dan jaminan kematiannya adalah 0,30%. PT Awet Muda menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Awet Muda juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Awet Muda membayar iuran pensiun untuk Beni ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, ada juga dana pensiun yang tidak disahkan. Maka kalau yang belum disahkan oleh Menteri Keuangan itu belum bisa dihitung dalam penghitungan PPh pasal 21. Dalam memberikan iuran pensiun itu adalah sebesar 200.000 itu oleh perusahaan, sedangkan Beni membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2019, Beni hanya menerima pembayaran berupa gaji, maka hitunglah PPh pasal 21 bulan Juli 2019 atas Beni. Oke, kita pindah ke Excel-nya. Pindah ke Excel. Nah, sebelum kita masuk perhitungan-perhitungan, maka kita harus ketahui dulu status Beni. Statusnya apa? Dalam soal ini, Beni, pegawai pada perusahaan PT Awet Muda, menikah tanpa anak. Artinya kalau menikah tanpa anak itu adalah kawin tapi belum mempunyai anak. Status kan ada TK, tidak kawin, K0, kawin tanpa tanggungan, terus K1, K2, dan K3. Dan ada masih banyak lagi. Tentunya teman-teman mahasiswa sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang PTKP tersebut, sehingga pada kesempatan kali ini kita langsung praktek saja. Pertama,
kita mengetahui dulu statusnya, status BNI. Status BNI adalah BNI status K0. Kita gedein, kita pindah dulu fotonya. Status BNI adalah K0. Terus kita lihat lagi, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah. Maka gaji BNI adalah 10 juta rupiah. Nah, kita klik 10 juta rupiah. Terus PT Awet Muda mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3%. Nah, kita masukkan dulu premi kecelakaan kerja 0,50%. Maka rumusnya adalah 10 juta dikali 0,50% dengan 50.000. Yang selanjutnya adalah ada lagi yang namanya premi jaminan kematian, premi JKM, 0,30%. Berapa? Berarti 10 juta dikali dengan 0,30%, 30.000. Nah, ada apa lagi di situ? Di situ ada lagi PT Awet Muda menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan BNI membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Nah, ini yang kadang masih rancu pemahamannya. Kalau premi itu adalah menambah dari penghasilan bruto. Premi. Kenapa? Karena premi bisa dimanfaatkan pada tahun berjalan. Umpama terjadi kecelakaan kerja, tapi mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja, maka premi asuransi tersebut bisa dimanfaatkan dengan melakukan klaim. Termasuk juga premi JKM, premi jaminan kematian. Itu ini adalah JKM. Nah, apabila pada tahun berjalan seseorang mengalami atau terjadi atau dengan izin Allah meninggal, maka di situ ada namanya premi jaminan kematian bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan iuran jaminan hari tua. Kalau iuran jaminan hari tua itu tidak menambah dari penghasilan. Kenapa? Karena iuran jaminan hari tua ataupun iuran dana pensiun itu pemanfaatannya adalah nanti di saat karyawan atau pegawai tersebut pensiun. Begitu. Nah, pada saat mereka pensiun, pegawai ataupun karyawan tersebut pensiun, maka pada saat itu dipotong pajak. Sebentar, kita menyeruput teh dulu. Oke, kita lanjutkan. Iuran jaminan hari tua. Nah, namun penghitungan dari iuran jaminan hari tua ini adalah yang dibayarkan oleh karyawan. Nah, yang dibayarkan oleh karyawan nanti akan mengurangi dari penghasilan bruto. Sehingga iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan diabaikan saja. Oke. Iuran jaminan hari tua dibayar tiap bulan oleh BNI.
Berapa? 2% dikali 10 juta. 200.000. Di samping itu, PT Awet Muda juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Awet Muda membayar iuran pensiun untuk BNI ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan BNI membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Karena ini sifatnya tidak mempengaruhi dari penghasilan bruto, maka yang diperhitungkan adalah yang dibayarkan oleh karyawan tersebut, dalam hal ini BNI, sehingga yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu 200.000 itu maka aplikasinya tidak masuk di perhitungan. Nanti akan diperhitungkan pajaknya pada saat karyawan atau pegawai tersebut mengambil atau mencairkan dana pensiun tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kolom selanjutnya adalah iuran dana pensiun oleh BNI. Berarti 100.000. Oke. Nah, ini adalah data-data yang akan kita pakai dalam menghitung dari PPh 21 yang akan dipotong pada gaji BNI bulan Juli 2019. Oke. Sekarang masuk pada penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini kita jumlahkan. Gaji sebulan adalah 10 juta. 10 juta. Nah, gaji bulan. Kan data udah ada di atas, ya, jadi nanti tinggal ngitung. Maka dikeluarkan dulu tuh yang angka-angka yang digunakan untuk menghitung dari PPh 21 tersebut. Yang selanjutnya adalah premi jaminan kecelakaan kerja. Berapa? 50.000. Oke. Nah, selanjutnya adalah premi jaminan kematian. Adalah berapa? 30.000. Tinggal dari atas, saya diambil dari atas. Selanjutnya adalah penghasilan bruto sebulan. Nah, penghasilan bruto sebulan ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan sama dengan 10 juta 80.000 rupiah itu adalah penghasilan bruto. Sehingga dari angka-angka yang ada di soal ini yang tidak masuk pada penghasilan bruto yaitu iuran jaminan hari tua oleh perusahaan dan juga iuran dana pensiun oleh perusahaan. Oke, sekarang masuk pada pengurangan atas penghasilan bruto tersebut untuk menghitung dari PPh pasal 21. Oke, pengurangan. Pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah 5% dikali dengan gaji sebulan, karena kita ngitungnya per bulan ya, jadi per bulan. Sama dengan, maka kita lihat dulu penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan 5%. Nah, 504.000. Yang perlu kita ketahui adalah maksimum diperkenankan adalah 500.000 per bulan biaya jabatan. Apa sih biaya jabatan itu? Biaya jabatan adalah dianggap biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Biaya ini diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini
Karena 5% dikalikan dengan penghasilan bruto adalah 504.000, maka angka tersebut tidak boleh diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah hanya boleh 500.000. 500.000 itu maksimal per bulan. Kalau per tahun maksimal berarti 60 juta, 6 juta. Oke. Selanjutnya adalah iuran pensiun. Iuran pensiunnya adalah berapa? Lihat di atas lagi. Iuran pensiunnya adalah 100.000. Nah, 100.000. Yang pengurangan berikutnya adalah iuran jaminan hari tua. Berapa? Kita lihat di atas lagi. Adalah 200.000. Oke. Nah, sekarang jumlah pengurangnya. Nah, di sini adalah jumlah pengurang. Jumlah pengurang. Oke. Maka jumlah pengurang ini adalah biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah iuran jaminan hari tua. Berarti 800.000. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung dari penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini adalah penghasilan net bruto sebulan dikurangi jumlah pengurang. Maka hasilnya adalah 9.280.000. Nah, selanjutnya adalah masuk pada penghasilan neto setahun. Nah, karena ini baru sebulan, penghasilan neto sebulan, maka penghasilan neto setahun adalah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Jadi adalah 12 dikalikan 9.280.000. Berarti ketemunya adalah 111.360.000 rupiah. Oke. Nah, kita sampai sini kita sudah ketemu penghasilan neto setahun. Nah, rumusnya adalah 12 kali penghasilan neto sebulan. Nah, sekarang kita masuk pada PTKP. Kita lihat statusnya Beni tadi. Beni status K0. Kalau K0 berarti WP sendiri berapa nilainya? 54 juta. Jadi kalau PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau sendiri, WP sendiri itu adalah 54 juta. Sekarang ditambah dengan karena kawin. Tambahan WP kawin. Berapa tambahnya? Tambahnya 4.500.000. Jadi karena si Beni ini hanya kawin tapi belum punya anak, maka PTKP setahunnya adalah WP sendiri plus karena dia kawin. Nah, jumlah sekarang dijumlahkan. Nah, sekarang
dijumlahkan antara WP sendiri dan tambahan WP kawin untuk PTKP-nya, sama dengan 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Nah, nanti apabila ada penambahan lagi yaitu anak 1 2 3 atau tanggungan 1 2 3, maka akan di situ kita tambahkan. Nah, tambahan anak 1 atau tanggungan 1 tidak mesti anak sebenarnya. Kalau tanggungan itu tidak mesti anak, bisa orang tua atau bisa juga mertua. Itu. Jadi kalau setiap tambahan itu adalah 4.500.000, maksimal adalah 3 tanggungan, tidak boleh lebih. Jadi kalau punya anak 4, maka anak yang keempat atau salah satunya tidak bisa dimasukkan. Oke. Nah, inilah penghasilan tidak kena pajak atas nama Beni selama 1 tahun. Nah, sekarang kita sudah ketemu penghasilan neto setahun. Yang ini tadi. Nah, ini adalah setahun. Ini adalah jumlah PTKP setahun atas nama Beni. Yang selanjutnya adalah kita akan menghitung penghasilan kena pajak setahun. Berapa per tahun? Nah, kita lihat ke bawah. Oke. Nah, penghasilan kena pajak setahun itu adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Kita lihat. Nah, itu. Jadi M28 kurangi M34 atau penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, 111.360.000 dikurangi dengan 58.500.000, maka penghasilan kena pajak setahun adalah 52.860.000. Nah, sekarang kita mencari PPh 21 terhutang. Nah, kita harus mengenal tarif-tarif pajak, yaitu 5%. Kita harus tahu lapis-lapisannya. 5%, yang pertama adalah 5% dikalikan jika PKP atau penghasilan kena pajaknya itu 0 sampai 50 juta. Maka karena ini penghasilan kena pajaknya 52.860.000, maka dia sudah kena 2 layer. Yang pertama ada 5%, yang kedua nanti adalah 5%. Kita lihat. 5% dikali dengan 50 juta. Oke. Itu berapa? Nah, sama dengan kita hitung sama dengan 5% dikali dengan 50 juta. Ini adalah layer pertama. Terus layer keduanya adalah 15% dikali dengan jika penghasilan kena pajaknya adalah lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Karena di Beni ini adalah penghasilan kena pajaknya adalah 52.860.000, di mana yang 50 juta adalah sudah kena di layer 5%, maka yang layer keduanya adalah berapa? 2.860.000 dikalikan dengan 15%. 2.860.000.
Berapa hasilnya? Sama dengan 15% dikali dengan 2.680.000 sama dengan adalah Rp429.000. Nah, apabila nanti sampai penghasilan kena pajak ini sampai di atas 500 juta, maka nanti sini ada tarif lagi. Nah, artinya sampai 30%, bukan 35 ya, tapi 30%. 30%. Nah, tinggal dikalikan saja berapa sisanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang PPh pasal 21 setahun. Kita sudah tahu kan? Nah, ini yang di atas PPh pasal 21 terutang atas penghasilan kena pajak Tuan Beni senilai 52.860.000 itu adalah, kita totalkan, sama dengan 2.500.000 ditambah dengan 429.000. Berapa sama dengan 2.929.000 rupiah. Oke. Untuk perhitungan PPh 21 setahun atas nama Beni telah selesai. Kita kembali ke soal. Pada bulan Juli 2019, Beni hanya menerima bayaran berupa gaji. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Juli 2019 atas Beni. Nah, di perhitungan ini kita sudah ketemu angkanya PPh pasal 21 setahun. Maka di saat kita ditanyakan untuk menghitung bulan Juli, maka PPh pasal 21 terhutang bulan Juli 2019 adalah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Oh, ini salah. Ini harusnya di kolom bawah. Bentar. Sama dengan oke. Nah, PPh pasal 21 terhutang bulan Juli 2019 adalah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12, yaitu 2.929.000 dibagi 12. Ketemu angkanya adalah 244.083 rupiah. Oke. Demikian perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan atas nama Beni. Dan ini bisa berlaku untuk semuanya apabila teman-teman mahasiswa bekerja di sebuah perusahaan dan disuruh menghitung PPh pasal 21, maka begini caranya. Demikian untuk penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih di penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan, namun nanti itu yang dihitung adalah seorang istri yang mempunyai suami bekerja. Demikian saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat,
silahkan like dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.